Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Diana Nuramalina dengan NIM 202300500132 dari kelas SI23F Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pada sesi ke-6 yaitu paragraf atau alinea pada mata kuliah Bahasa Indonesia dan Budaya. Baik, mari kita mulai saja. Yang pertama, yaitu pengertian paragraf. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berkaitan yang terdiri atas kalimat pengenal, utama, penjelas, dan penutup. Paragraf atau alinea juga merupakan karangan singkat yang memuat ide atau pikiran yang membentuk topik atau tema dan mendukung satu gagasan pokok dalam sebuah karangan. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi ide pokok. Ciri-ciri dari kalimat utama diantaranya yang pertama mengandung ide pokok, dapat berdiri sendiri, dan jelas tanpa perlu dihubungkan dengan kalimat lain. Selanjutnya ada kalimat penjelas. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan atau mendukung ide kalimat utama. Ciri-ciri dari kalimat penjelas diantaranya yang pertama, yaitu tidak dapat berdiri sendiri. Dia baru jelas jika dihubungkan dengan kalimat lain dan berisi rincian atau data tambahan. Selanjutnya, ada fungsi paragraf. Yang pertama, fungsi paragraf adalah mengekspresikan gagasan ke dalam serangkaian kalimat. Yang kedua, menandai peralihan gagasan baru. Yang ketiga, mempermudah pengorganisasian gagasan untuk penulis dan pembaca. Yang keempat, mengembangkan topik menjadi unit pemikiran lebih kecil. Dan yang kelima, mengembangkan variabel dalam karangan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf, diikuti oleh kalimat penjelas. Contoh paragrafnya yaitu semua isi alam ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan yang paling berkuasa di dunia ini ialah manusia. Manusia diizinkan oleh Tuhan untuk memanfaatkan isi alam ini sebaik-baiknya, akan tetapi tidak diizinkan untuk menyiksa, mengabaikan, dan menyia-nyiakannya. Selanjutnya ada paragraf induktif. Paragraf induktif merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Pada paragraf ini diawali dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat utama. Contohnya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah, komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang, bahasa merupakan alat komunikasi yang paling penting, efektif, dan efisien. Selanjutnya ada paragraf deduktif, induktif, atau paragraf gabungan. Paragraf deduktif atau induktif atau gabungan merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan ditampilkan kembali di akhir paragraf untuk penegasan. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari yang namanya komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan oleh manusia pasti menggunakan sarana komunikasi, baik itu sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Paragraf penuh kalimat topik. Paragraf penuh kalimat topik merupakan paragraf yang kalimat utamanya terletak di semua kalimat. Paragraf ini bisa berupa uraian yang berupa deskripsi atau karangan bersifat narasi. Contoh paragrafnya, pagi hari aku duduk di bangku panjang dalam taman belakang. Matahari belum tinggi benar, baru sepenggalah. Sinar matahari pagi menghangatkan badan. Di depanku bermekaran bunga beraneka warna. Kuhirup hawa pagi yang segar sepuas-puasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis paragraf berdasarkan sifat. Jenis paragraf berdasarkan sifat terdiri dari yang pertama ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi atau argumentatif merupakan paragraf yang menjelaskan pendapat dengan berbagai keterangan dan alasan. Hal ini dimaksudkan untuk meyakinkan para pembacanya. Contoh paragrafnya, tenaga kerja di Pulau Jawa, Bali, Madura, dan Lombok kelebihan, sedangkan di pulau-pulau lain kekurangan. Oleh sebab itu, sebagian tenaga kerja dari keempat pulau tersebut dipindahkan ke pulau-pulau lain yang kekurangan tenaga kerja. Dengan demikian, akan terjadi pemerataan tenaga kerja di Indonesia.
Selanjutnya, yang kedua ada paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi atau paragraf deskriptif merupakan paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan-akan bisa melihat, mendengar, atau bahkan merasakan objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Contoh paragrafnya, perempuan itu tinggi semampai. Jilbab warna hijau yang menutupi kepalanya membuat kulit wajahnya yang kuning nampak semakin cantik. Matanya bulat bersinar disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya mancung sekali, mirip para wanita Palestina. Selanjutnya, ada paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi atau paragraf ekspositoris merupakan paragraf yang memaparkan suatu bentuk kejadian atau peristiwa yang berupa fakta-fakta atau lukisan peristiwa. Paragraf ini biasanya berisi ide, pendapat, buah pikiran, informasi, atau pengetahuan yang ditulis dengan tujuan untuk memperluas wawasan para pembaca. Contoh paragrafnya, panen padi di beberapa desa di Jawa Tengah terancam gagal. Musim kemarau yang berkepanjangan membuat padi yang ditanam mengalami kekeringan. Ditambah lagi, hama tikus juga menambah kendala terancamnya gagal panen ini. Kekeringan ini mulai terasa semenjak usai tanam. Hujan tidak pernah turun mengakibatkan debit air di beberapa irigasi di bawah batas ambang normal. Bahkan ada yang benar-benar kering. Selanjutnya ada paragraf narasi. Paragraf narasi atau naratif merupakan paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian yang di dalamnya terdapat alur cerita, yaitu latar tempat atau latar waktu, tokoh dan konflik, tetapi tidak memiliki kalimat utama. Contoh paragrafnya, libur semester kemarin aku pergi ke Bali. Senangnya dapat menikmati liburan di Pulau Seribu Pura tersebut. Tidak disangka-sangka, aku bertemu dengan teman SMA yang berlibur bersama keluarganya. Semakin asyik saja suasana liburanku. Selanjutnya, paragraf persuasi atau paragraf persuasif. Paragraf persuasi atau paragraf persuasif merupakan paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi para pembaca agar melakukan sesuatu. Contoh paragrafnya, susu yang baik untuk kesehatan kita. Susu mengandung banyak kalsium yang sangat berguna untuk pertumbuhan tulang kita. Selain itu, susu juga memiliki banyak protein yang bisa membantu meningkatkan kecerdasan otak kita. Oleh karena itu, marilah kita perbanyak meminum susu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis paragraf berdasarkan fungsinya. Yang pertama, yaitu ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka merupakan paragraf yang mempunyai fungsi untuk menghantarkan pokok pembicaraan, menarik minat dan perhatian pembaca, dan menyiapkan pembaca atau pikiran pembaca untuk mengetahui isi dari seluruh karangan. Bentuk-bentuk yang dapat dipakai sebagai bahan menulis paragraf terbuka di antaranya yaitu yang pertama ada kutipan peribahasa atau anekdot. Yang kedua ada uraian bagaimana pentingnya pokok pembicaraan. Yang ketiga suatu tantangan atas pendapat atas pernyataan seseorang. Yang keempat uraian tentang pengalaman pribadi. Dan yang kelima uraian mengenai maksud dan tujuan penulisan sebuah pernyataan. Selanjutnya ada paragraf pengembang atau isi. Paragraf pengembang atau isi merupakan paragraf yang berfungsi untuk mengemukakan inti persoalan, memberikan ilustrasi atau contoh, menjelaskan hal yang diuraikan pada paragraf sebelumnya, meringkas paragraf, dan mempersiapkan dasar atau landasan untuk simpulan. Selanjutnya ada paragraf penutup. Paragraf penutup merupakan paragraf yang berisikan simpulan dari bagian karangan yang merupakan pernyataan kembali dari maksud si penulis. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan paragraf penutup yang pertama adalah sebagai penutup, paragraf ini tidak boleh terlalu panjang. Yang kedua, paragraf ini berisi simpulan sebagai cerminan inti dari seluruh uraian. Dan yang ketiga, paragraf ini hendaknya memberikan kesan yang mendalam bagi para pembacanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode pengembangan paragraf. Yang pertama ada metode definisi. Metode definisi merupakan usaha penulis untuk menerangkan pengertian konsep atau istilah tertentu. Contohnya, istilah organisasi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata kerja bahasa Latin, yaitu organizare, yang berarti membentuk sebagian atau menjadi keseluruhan dari bagian-bagian yang satu dan unsur yang lainnya saling bergantung atau terorganisasi. Jadi, secara harfiah, organisasi itu berarti paduan dari bagian-bagian yang satu sama lain saling bergantung.
Di antara para ahli, ada yang menyebut paduan itu sistem, ada pula yang menyebutnya itu menanamkan sarana. Yang kedua ada metode proses. Metode proses merupakan usaha penulis untuk menguraikan langkah-langkah secara runtut. Contoh dari paragrafnya, proses pembuatan kue donat adalah sebagai berikut. Mula-mula dibuat adonan terigu dicampur dengan telur dan gula dengan perbandingan tertentu yang ideal sesuai dengan banyaknya kue donat yang akan dibuat. Kemudian adonan dicetak dalam bentuk gelang-gelang. Selain itu, gelang-gelang tadi digoreng sampai berwarna kuning kecoklatan. Lalu, gorengan itu diolesi mentega, diberi butiran coklat warna-warni, atau ditaburi tepung gula. Kini, kue donat siap untuk disantap. Selanjutnya, terdapat metode contoh. Metode contoh merupakan usaha penulis untuk menampilkan contoh dan ilustrasi secara terurai dan terperinci. Contohnya, ini seperti acara pesta kesenian di Indonesia. Lagu-lagu diperdendangkan, mulai dari Indonesia Raya hingga Bintang Kecil. Alat musik tradisional terdengar bergantian. Busana yang dikenakan juga busana dari Sabang sampai Merauke. Dengan gerakan lentur dan lucu, para penari seusia SD itu memperlihatkan keterampilan menarikan tarian Nusantara. Tetapi ada yang membedakan dengan pesta di sekolah Indonesia. Para penarinya tidak berkulit sawo matang karena mereka adalah bocah-bocah bule dengan mata biru atau coklat dan berambut pirang. Mereka adalah murid SD Benalla East, kira-kira 120 km dari Melbourne, Australia. Para murid sekolah itu tertarik belajar bahasa Indonesia termasuk keseniannya. Yang keempat, ada metode sebab akibat. Metode sebab akibat atau akibat sebab kausalitas merupakan usaha penulis untuk menerangkan suatu kejadian dan akibat yang ditimbulkan. Contohnya, kecelakaan beruntun terjadi di jalur Jakarta Cikampek, kilometer 68. Menurut saksi mata, truk tangki dari arah Jakarta melaju dengan kecepatan tinggi dan tiba-tiba oleng sehingga menyeruduk dua kendaraan lain yang berlawanan. Api diperkirakan timbul akibat gesekan antara badan mobil dan bahu jalan. Tumpahan minyak tanah memicu timbulnya nyala api sehingga kobaran api tidak dapat dikendalikan lagi. Akibat kecelakaan ini, lalu lintas Jakarta Cikampek sempat tersendat beberapa jam. Selanjutnya, yang kelima ada metode umum khusus. Metode umum khusus merupakan usaha penulis untuk menerangkan gagasan umum yang diikuti oleh gagasan khusus. Contohnya, kedudukan beras sebagai bahan makanan pokok sangat penting. Dalam beras terdapat zat makanan yang disebut hidrat arang. Hidrat arang itulah yang menjadi sumber tenaga manusia. Menurut penyelidikan para ahli, dalam 100 gram beras terdapat tenaga sebanyak 300 kalori. Dan yang keenam, ada metode klasifikasi. Metode klasifikasi merupakan usaha penulis untuk mengelompokkan persamaan atau perbedaan ciri benda, sifat, bentuk, ukuran, dan yang lainnya. Contoh dari paragrafnya, sebanyak 5 dari 10 kota termahal di dunia berada di Asia, dengan Tokyo dan Osaka yang tercatat sebagai kota termahal di dunia. Kedua kota besar di Jepang itu ternyata 20% lebih mahal jika dibandingkan dengan tempat ketiga yang diduduki oleh Hong Kong bersama Singapura dan Taipei. London yang sangat berusaha keras menarik wisatawan tampil menjadi kota keenam yang termahal bagi para pelancong internasional dan sebagai kota termahal di Uni Eropa. New York tetap merupakan kota termahal di Amerika Serikat, sedangkan Chicago, San Francisco, dan Los Angeles termasuk dalam 20 teratas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan syarat paragraf yang baik. Yang pertama dari definisinya, paragraf merupakan bagian dari wacana, teks, atau karangan yang di dalamnya tersusun dari beberapa kalimat yang saling berhubungan satu sama lain sehingga menjadi kesatuan utuh yang membentuk satu gagasan utama. Di antara beberapa kalimat yang tersusun di dalam paragraf, terdapat satu kalimat yang memuat pokok pikiran atau gagasan pokok. Kalimat itu disebut dalam kalimat utama. Ciri-ciri dari paragraf yang pertama, kalimat pertama dalam sebuah paragraf ditandai dengan adanya bagian menjorok ke dalam sebanyak 5 ketukan spasi untuk jenis karangan surat dan 8 ketukan jenis untuk karangan ilmiah seperti makalah, skripsi, jurnal, tesis, dan disertasi. Pada paragraf terdapat kalimat topik atau kalimat utama yang memuat pokok pikiran atau gagasan utama di dalamnya. Gagasan utama adalah suatu hal yang dibahas atau diungkapkan oleh penulis dalam teks. Setiap paragraf menggunakan sebuah kalimat tapi
topik atau kalimat utama dan selebihnya merupakan kalimat penjelas yang berfungsi untuk menjelaskan, menguraikan, dan menerangkan gagasan utama yang ada di dalam kalimat utama. Dan yang keempat, dalam suatu paragraf terdiri dari satu kalimat utama dan beberapa kalimat menjelas. Setiap kalimat menjelas berisikan spesifikasi dan detail yang memperjelas gagasan utama. Dan yang kelima, paragraf yang baik adalah paragraf yang berisikan kalimat efektif. Satu paragraf tidak lebih dari 7 kalimat dan tiap kalimat tidak lebih dari 8 kata. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemborosan kata dan ketidakefektifan kalimat. Selanjutnya, untuk syarat-syarat paragraf yang baik mencakup 3 elemen utama. Yang pertama, kesatuan atau kohesi, di mana paragraf hanya membahas satu ide pokok. Paragraf yang memiliki lebih dari satu gagasan utama akan kehilangan fokus dan tidak efektif. Kedua, kepaduan atau koherensi, yaitu adanya hubungan logis antar kalimat dalam paragraf. Kepaduan dapat dicapai melalui penggunaan kata kunci, sinonim, pronomina, kata transisi, dan struktur paralel. Ketiga, yaitu kelengkapan, yang berarti kalimat menjelas harus memberikan informasi tambahan berupa klasifikasi, spesifikasi, atau contoh untuk mendukung gagasan utama. Di sini saya mempunyai contoh paragraf tidak baik, yaitu Mbah Marto tidak tahu banyak tentang desa kelahirannya. Ia juga tidak tahu mengapa nenek moyangnya sampai di desa itu. Meski sudah uzur, Mbah Marto masih gesit dan cekatan. Begitu bangun pagi tanpa perlu minum kopi, ia langsung memanggul pangkur menuju ladangnya. Dapat kita lihat di sini bahwa paragraf ini tidak baik. Hal ini dikarenakan terdapat dua gagasan utama, yaitu tentang ketidaktahuan Mbah Marto mengenai desanya dan kegesitannya meskipun sudah tua, sehingga paragraf ini kehilangan kesatuannya. Contoh paragraf yang baik yang saya miliki di sini yaitu, setelah mendapat izin, warga membangun fasilitas umum dengan dana swadaya. Saat pemukiman berkembang, satu sana tersebut dipersoalkan dan pemerintah mengusulkan pemugaran. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai metode membangun kepaduan. Untuk membangun kepaduan dalam paragraf, terdapat beberapa cara yang dapat digunakan. Yang pertama, menghindari pengulangan dengan sinonim atau penyulihan, menggunakan pronomina untuk mengacu pada subjek sebelumnya, memanfaatkan kata transisi untuk mempertegas hubungan antar kalimat, dan memastikan struktur kalimat bersifat paralel dengan memenuhi semua elemen ini, maka paragraf akan menjadi lebih baik dan efektif. Baik, kita langsung saja masuk dalam kesimpulan. Simpulan dari materi ini yaitu paragraf atau alinea merupakan bagian penting dalam sebuah teks yang berfungsi untuk menyampaikan gagasan utama secara jelas dan terstruktur. Setiap paragraf harus memenuhi syarat kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh para pembacanya. Selain itu, pemahaman tentang jenis-jenis paragraf berdasarkan posisi kalimat topik, sifat, dan fungsi sangat membantu dalam penulisan yang efektif. Dengan menggunakan metode pengembangan yang tepat seperti definisi, sebab akibat, dan contoh, paragraf dapat diperkuat dan memberikan informasi yang lebih mendalam. Sehingga menyusun paragraf dengan struktur yang baik dan tepat akan membuat tulisan kita menjadi lebih terorganisir, mudah diikuti, dan menarik bagi para pembaca. Baik, sekian presentasi dari saya mengenai materi keenam yaitu paragraf atau alinea. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.